Jumpa lagi bersama saya Pastor Bambang Irawan. Sore hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Hari Tuhan. Apa yang dimaksud dengan Hari Tuhan? Sore ini saya memulai khotbah saya dengan sebuah cerita. Beberapa hari yang lalu, kawan saya bercerita kepada saya, dia punya kawan, dan kawannya punya papa. Tiba-tiba harus dibawa ke rumah sakit. Dan itu membuat mereka sangat terkejut karena mereka tahu papanya tidak punya penyakit. Sesampainya saudara di rumah sakit, mereka sangat terkejut karena mereka mendapati begitu banyak sekali orang yang berobat dan yang sakit. Sehingga dokter tidak bisa lagi menangani papanya yang dia cintai. Karena dokter sibuk dengan pasien-pasien yang kena COVID-19. Saudara tahu bahwa mereka berencana untuk memasukkan papanya ke ruang VVIP. Tapi sesuatu yang mengejutkan terjadi buat mereka. Karena papanya tidak ditangani. Karena dokter begitu sibuk mengurusi pasien COVID-19. Singkat cerita saudara, akhirnya papanya meninggal. Dan itu membuat mereka sangat terpukul dan syok dan kaget. Mereka juga bingung mau marah sama siapa, mau kecewa sama siapa. Ternyata saudara, sekalipun mereka banyak harta, mereka kaya, banyak uang, ternyata harta mereka, uang mereka tidak bisa menyelamatkan papanya dari kematian. Saya ulangi saudara. Ternyata harta mereka, kekayaan mereka, uang mereka tidak bisa menyelamatkan papanya dari kematian. Itulah namanya Hari Tuhan. Saudara, kita gak pernah tahu kapan hari Tuhan datang dalam kehidupan kita. Sebab itu sore hari ini saudara, kalau hari Tuhan belum datang dalam kehidupan kita, artinya ada hal-hal yang memang kita harus kerjakan dalam hidup ini. Nah, kita buka Bapak Ibu Saudara Alkitab kita sore hari ini di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hal yang pertama yang Tuhan inginkan kita perbuat sebelum hari Tuhan tiba dalam hidup kita, di mana kita jangan menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Itu hal yang pertama. Tuhan ingin kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Mungkin sore ini Bapak Ibu Saudara bertanya kepada saya, mau ibadah di mana? Semua gereja tidak bisa ibadah. Saudara, dengar dengan baik. Ini adalah berita gembira yang saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Kalau Tuhan izinkan kita ibadah saudara, kita jangan pernah batasi ibadah kita hanya di gereja. Justru kita bersyukur kalau Tuhan izinkan hari-hari ini terjadi, saudara, berarti Tuhan mau izinkan kita ibadah
setiap hari di rumah kita. Katakan bersama saya, ibadah setiap hari di rumah kita masing-masing. Jadi yang dinamakannya gereja bukan gedung. Gedung gereja dikatakan gereja karena ada orang percaya berkumpul di sana. Sebab itu saudara, jadikan rumah kita masing-masing menjadi gereja. Artinya menjadi rumah Tuhan untuk kita ibadah setiap hari. Itulah yang Tuhan inginkan kita buat, itulah yang Tuhan perintahkan sebelum hari Tuhan datang dalam hidup kita. Saudara, ini waktunya setiap kita pria berfungsi menjadi imam. Kalau selama ini kita menjadi mamat, kita sibuk pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Sekarang sudah tahu kita nggak bisa kemana-mana, saudara. Artinya Tuhan izinkan, Tuhan berikan kita kesempatan, saudara, untuk kita berfungsi menjadi imam dalam keluarga. Halo para pria, para suami, berfungsilah menjadi imam. Bawa istrimu, anak-anakmu, keluargamu, orang-orang yang Anda cintai setiap hari berjumpa dengan Tuhan. Ini komitmen saya, saudara. Setiap hari kami beribadah, di mana saudara saya mempraktekkan, memberikan contoh, memberikan teladan kepada istri dan kepada kedua putri kami. Saya bawa mereka berjumpa dengan Tuhan. Itulah peran, itulah fungsi pria. Suami menjadi kepala, menjadi imam. Jadi dengar dengan baik, saudara, hal yang pertama yang Tuhan inginkan sebelum hari Tuhan tiba dalam hidup kita, yang kita nggak pernah tahu kapan hari Tuhan itu tiba. Mari yang pertama kita mau untuk kita ibadah setiap hari. Ibadah setiap hari, saudara, di rumah kita masing-masing. Hal yang kedua, saudara, Alkitab berkata apa, saudara? Mari kita saling memberi nasihat. Katakan bersama saya, memberi nasihat. Bukan kita saling menghakimi. Bukan kita saling menjolimi. Bukan kita saling menggosip. Tapi kita saling memberi nasihat. Saling memberi kekuatan. Ada yang tanya sama saya, Pastor Bambang, apa yang Anda buat kalau Anda nggak bisa khotbah lagi di banyak gereja, di banyak kota? Memang saudara, jadwal saya udah nggak bisa lagi khotbah kemana-mana. Saudara tahu apa yang saya buat? Yang pertama, saudara, saya baca Alkitab. Saya baca firman setiap hari. Yang kedua, saya memuji menyembah Tuhan setiap hari. Yang ketiga, saya kirim firman kepada banyak orang setiap hari. Yang keempat, saudara tahu, saya telepon teman saya, orang-orang yang udah lama, saya berikan mereka kekuatan. Saya berikan mereka penghiburan. Dan saya berkata pada mereka, tetap semangat, tetap kuat, dan tetap antusias. Dan kita percaya pertolongan Tuhan pasti indah pada waktunya. Buat kita, orang-orang yang mencintai, mengasihi Dia. Artinya saudara, sebelum hari Tuhan tiba, Tuhan ingin saudara yang pertama, kita ibadah. Jangan menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ibadah saudara setiap hari di rumah kita masing-masing. Mari suami sebagai imam, pemimpin dan keluarga, bawa istrimu, anakmu, keluargamu, orang-orang yang Anda cintai bertemu Tuhan tiap hari. Yang kedua, mari kita mau saling menguatkan, saling menasihati. Bukan saling menyakiti, saling menghakimi. Bukan saling menjelekkan. Itu perintah Tuhan, saudara. Hari-hari ini sudah tahu banyak orang yang membutuhkan kekuatan.
Hari-hari ini banyak orang yang terpuruk. Jangan hakimi mereka. Jangan kita berkata kamu kurang doa, kamu kurang puasa, kamu kayaknya gak cinta Tuhan. Jangan saudara. Mari berikan dia semangat. Katakan, kamu pasti bisa. Dan poin yang ketiga yang terakhir dikatakan apa? Mari kita semakin giat melakukannya. Semakin semangat saudara. Melakukan apa? Ibadah setiap hari di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur. Kalau dulu kita gak punya waktu ibadah tiap hari, sekarang kita ibadah tiap hari di rumah kita masing-masing. Bersama siapa? Orang-orang yang kita cintai. Siapa dia? Istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita. Yang kedua, mari kita memberikan nasihat. Saling memberi nasihat, saling menguatkan satu yang lain, saling memberikan penghiburan. Itu yang dibutuhkan dunia hari-hari ini. Yang ketiga, melakukannya dengan apa? Dengan giat, artinya dengan semangat, dengan antusias. Bapak Ibu, jangan menyerah apapun yang sedang terjadi hari-hari ini. Jangan lihat persoalanmu, jangan lihat masalahmu, jangan lihat kanan kirimu. Pasti engkau khawatir, pasti engkau takut, pasti engkau cemas. Apalagi engkau mendengar berita hari-hari ini. Lihat Yesus yang besar, pandang Yesus, engkau pasti semangat, engkau pasti semakin bergairah. Saudara, ini kebenaran firman yang saya sampaikan sore hari ini, kiranya menjadi berkat bagi saya dan saudara semuanya. Ingat yang pertama saudara, kita ibadah setiap hari di rumah kita masing-masing sebelum hari Tuhan datang menjemput kita. Yang kedua, mari kita mau saling menasehati, memberikan semangat, saling memberkati, saling menolong, saling mengingatkan, saling memberi kekuatan. Yang ketiga, lakukan semuanya itu dengan apa saudara? Dengan giat, dengan semangat, dengan antusias, dengan apa? Dengan bergairah, jangan lemah. Pandang Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang memberikan kekuatan, penghiburan dalam hidup kita. Bersama saya, Pastor Bambang Irwaram. Salam sukses sejati. Bersama Yesus, kita pasti bisa lakukan perkara yang besar. Haleluya. Shalom.